Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Bab 3567 sampai bab 3570. Saat ini, William siap menyambut 3 miliar euro dan sebuah pesawat konsort. Semua orang di tempat kejadian kecuali Ye Chen menatap tangan bandar dan menahan napas. Kartu ini akan menentukan keberadaan miliaran euro di atas meja, sedangkan William dan Olivia ada di tangan mereka. Ye Chen tidak peduli sama sekali saat ini. Ekspresinya tidak senang atau sedih, tidak terburu-buru atau lambat, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, bandar mengambil kartu dan tiba-tiba membalikkan dan melemparkannya kepada William. Pada saat ini, William belum melihat persis apa kartu itu, dan seluruh orang sudah tersambar petir karena dia melihat kartunya sendiri berwarna merah. 4 as Ye Chen sudah ada di sana, dan jika William ingin menang, dia harus strike plus. As kop sudah ada di tangan Ye Chen, jadi jika William ingin menang, kartu kelima hanya bisa dan harus 9 skop. Setiap orang yang telah meledakkan bunga emas tahu bahwa sangat jarang mendapatkan strike plus, apalagi 5 strike plus. Namun William tidak khawatir sama sekali, karena dia tahu bahwa teman bandarnya dapat membuat kartu apapun yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia telah lama menyimpulkan bahwa kartu ini pasti 9 skop. Namun, begitu kartunya berwarna merah, maka William tidak perlu melihat poin apa itu sama sekali. Dia bisa benar-benar yakin bahwa kartunya hilang sendiri. Selain itu, Ye Chen dan Helena sisanya adalah tunangan William atau teman William. Jadi ketika mereka melihat bahwa kartu hall itu ternyata adalah kartu merah, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak penyesalan yang luar biasa. Olivia akan mengalami serangan jantung. Saya pikir William mengambil yang besar dan berpikir tentang bagaimana merayakannya nanti. Tetapi dia tidak menyangka William akan kehilangan begitu banyak ketika dia menoleh. Tiba-tiba, calon ratu Eropa Utara menjadi sangat gugup dan bergumam di dalam hatinya. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tidak 9 skop? Kenapa tidak 9 skop? William bahkan lebih bingung sebaliknya. Kesenjangan besar miliaran euro membuat seluruh otaknya kosong. Dia tanpa sadar berteriak, "Ini bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar tidak mungkin. Kartu saya harus 9 skop. Bagaimana mungkin persegi 6? Siapa yang mengganti kartu saya?" Ye Chen segera menyingkirkan penampilan asli bocah kaya itu dan menyaksikan William dengan sinis. "Itu benar-benar tidak mungkin. Kartu ini adalah ayahmu, dan Anda memberikan menjadi 9 skop, dan dia hitam. Tahu 9, ini hanya sialan." William gila, memelototi teman bandarnya dan berteriak, "Ini kamu, apakah kamu sengaja bermain denganku? Apa gunanya nama keluarga yang kamu berikan? Bagaimana kamu bisa meniduriku seperti itu?" Ye Chen berkata dengan dingin, "William, apa yang kamu katakan agak terlalu tidak bertanggung jawab kan? Kalian saya melihatnya untuk pertama kalinya hari ini. Saya bahkan tidak mengenalnya sebagai teman bandar tamu. Jelas bahwa kartu Anda sendiri tidak bagus, jadi mengapa Anda menyalahkan orang lain? Saya baru saja kalah dari Anda berkali-kali. Apakah saya pernah menyalahkan bandar?" William telah lama kehilangan pemikiran normalnya. Pada saat ini, dia adalah penjudi yang benar-benar rusak. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Kamu sangat sialan denganku. Aku sudah menyuruhnya untuk membantuku membuat kartu dan biarkan aku menang. Tapi dia baru saja membuatku kehilangan yang paling penting. Pasti ada konspirasi sialan. Ye Chen, kamu pasti yang memakan yang hitam." Semua orang tercengang pada saat ini. Hanya pada saat inilah para pengawal lain menyadari bahwa William dan bandar sedang berkolusi. William juga cemas saat ini, dan seluruh orang itu benar-benar tidak rasional. Dia sekarang percaya bahwa bandar pada gilirannya bekerja sama dengan Ye Chen dan memakan dirinya sendiri sampai mati. Jadi, tentu saja dia sangat tidak bahagia di hatinya. Tapi dia tidak berpikir bahwa dalam satu kalimat dia menjual dirinya sendiri. Ye Chen berdiri saat ini dan berkata dengan dingin, "Oh, jadi kamu bekerja sama dengan orang lain untuk menghasilkan uang. Apakah kamu tahu aturan meja judi?" William terbangun tiba-tiba,
menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia segera menyangka, saya tidak keluar dari dunia, saya hanya berbicara omong kosong. Ye Chen mencibir, apakah itu omong kosong? Oke. Setelah Ye Chen berkata, dia melihat Bandar dan bertanya dengan tegas, kamu, jelaskan situasinya dengan jelas. Bandar buru-buru berkata, William meminta saya untuk datang hari ini karena dia ingin saya membantunya membuat kartu dalam permainan judi dan membiarkannya memenangkan sejumlah uang. Dia telah melakukan ini lebih dari sekali. Setiap kali setidaknya puluhan juta euro dibayar. Kali ini saya juga diinstruksikan olehnya, jadi saya membantunya mengeluarkan uang. Ye Chen memandang William dan bertanya dengan suara dingin, ayo, apalagi yang harus kamu katakan? William tidak tahu bagaimana merespon untuk beberapa saat, dan pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sekilas IOU di atas meja. Hari ini, dia awalnya memenangkan 1 miliar kepada Ye Chen, dan sekarang dia telah memasuki IOU 2 miliar, yang berarti bahwa dia tidak hanya memenangkan uang Ye Chen, dia masih berutang kepada Ye Chen 1 miliar. Tapi dia merasa bahwa semua bukti hutang ada di IOU. Selama IOU hilang, akun ini secara alami tidak akan dihitung. Selama Anda menghancurkan IOU, masalahnya adalah bermain sepanjang malam tanpa biaya. Jadi, dia pikir-pikir, dia tiba-tiba menembak dengan cepat, mengulurkan tangannya untuk mengambil IOU dan biasanya memasukkannya ke mulutnya ketika dia gila. Tapi apa yang dia sebut cepat di mata Ye Chen sudah terlambat semut. Pada saat William ingin memasukkan IOU ke dalam mulutnya, dia tiba-tiba merasa pergelangan tangannya digenggam dengan kuat. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mendengar suara retak yang sangat tajam dari pergelangan tangan kanannya. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangan kanannya. Dia melihat ke atas dan menemukan bahwa pergelangan tangannya terhubung ke seluruh lengan hanya dengan lapisan daging. Tulangnya telah lama patah dan bahkan tunggul tulang yang patah menembus panel, dan darah mengalir terus-menerus. Ye Chen sudah mengambil IOU dari tangannya saat ini dan berkata dengan dingin, kamu bisa William, tidak masalah jika kamu membayar $1000. Jika kamu kehilangan uang, kamu akan memakan IOU, kamu adalah penipu sialan. Dengan itu, Ye Chen memperingatkannya dengan kejam. Jika Anda ingin salah, hal berikutnya yang rusak seperti ini adalah hal di selangkangan Anda. William hampir pingsan dan keringat dingin yang disebabkan oleh rasa sakit yang parah mengalir di seluruh wajahnya. Dia tahu bahwa dia kejam hari ini dan akhirnya menyadari bahwa Ye Chen telah berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau sebelumnya. Tapi dia benar-benar takut Ye Chen akan menghapus akarnya. Jadi saya hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata, oke, Ye Chen, kamu luar biasa. Saya akan meyakinkan Anda. Ye Chen mencibir dan berkata, jangan ambil saya tidak perlu Anda mengambilnya. Anda membayar saya 2 miliar euro. Dulu itu ditulis dalam warna hitam dan putih. Saya tidak akan memanfaatkan Anda untuk 1 poin pun. Apa? William meraung sangat marah. Aku baru saja memenangkanmu 1 miliar. Sekarang aku kehilanganmu 2 miliar. Dan paling-paling aku berutang 1 miliar padamu. Ye Chen berkata dengan wajah serius, jangan bermain hooligan denganku di sini. Sekarang semua chip di meja permainanmu adalah milikku. Siapa yang akan kamu menangkan 1 miliar? Ye Chen tersenyum menghina dan berkata, selain itu, chip tawar-menawar hanyalah mainan plastik, bukan uang. Dan IOU semacam ini yang ditulis di atas kertas dan ditandatangani serta dijanjikan adalah uang dalam arti sebenarnya. Tidakkah kamu mengerti? William marah dan berseru, Ye Chen, apakah kamu manusia? Begitu banyak orang dapat bersaksi kepada saya di sini. Mereka semua adalah saksi. Ye Chen mengangguk, tidak masalah. Anda memiliki saksi Anda, dan saya memiliki bukti besi saya. Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, atau mari kita lakukan saja. Besok kita akan berada di pengadilan lokal di Eropa Utara. Anda memanggil semua saksi Anda ke pengadilan, dan saya akan menunjukkan kepada Anda IOU ini di pengadilan. Itu tergantung pada bagaimana pengadilan memutuskan. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, selain itu, kami juga membiarkan orang-orang Eropa menilai apakah Anda berutang kepada saya 2 miliar euro dalam warna hitam dan putih dibenarkan.
atau Anda dan orang lain telah datang dengan 1000 kerugian kepada saya. Tetapi dalam akhirnya aku dilawan olehku, membunuh lebih masuk akal. Ketika William mendengar ini, wajahnya memucat ketakutan. Tapi Ye Chen belum selesai ngomong. Dia memandang William dan melanjutkan, "Oh iya, ngomong-ngomong, biarkan Departemen Kehakiman Nordik mempelajarinya. Anda berjudi dan mencoba memenangkan saya 3 miliar euro plus pesawat terbang. Hal yang begitu besar menurut hukum Nordik. Berapa banyak tahun? Apakah itu akan dihukum?"